Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan Allah kesehatan dan curah kebaikan kepada kalian semua. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita menceritakan bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, kita harus tahu dulu apa sih pengertian hijrah itu. Nah, hijrah menurut bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Atau kalau dalam kamus bahasa Indonesianya, hijrah itu artinya pindah. Sedangkan menurut istilah sejarah peradaban Islam, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Di dalam agama Islam itu hijrah itu terdiri dari 3 kali. Yang pertama hijrah ke Abyssinia, kemudian Rasulullah hijrah ke Taif, dan yang terakhir hijrah ke Madinah. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Kenapa sih Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Kenapa nggak di kota Mekah aja? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah ada sebabnya. Apa sebabnya itu? Adapun sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang pertama, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Mereka menghalang-halangi dakwah Rasulullah karena mereka nggak suka dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak mau menyembah Allah, mereka masih tetap mau menyembah patung-patung berhala sebagaimana yang telah diajarkan nenek moyang mereka terdahulu. Maka mereka menghalangi dengan cara lemah lembut, tidak mempan dengan cara lemah lembut, maka mereka menghalangi dengan kekerasan, dengan tekanan yang semakin merajalela. Maka dari itu adalah salah satu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Alasan yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Jadi penduduk Madinah waktu mereka melaksanakan ibadah haji, mereka sudah melakukan sumpah baiat. Baiat itu artinya sumpah setia kepada pemimpin ya. Mereka melakukan sumpah setia kepada Nabi, akan selalu melindungi Nabi, akan selalu mengikuti Nabi, mematuhi Nabi. Dan mereka mau mengajak Nabi, ayo tinggal di kota Madinah ya Rasul. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah perintah Allah untuk berhijrah ke kota Madinah sudah turun. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematuhi perintah Allah tersebut dan Rasulullah memutuskan
untuk pergi berhijrah ke kota Madinah. Masuklah kita ke peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada saat itu, kaum Quraisy Mekah semakin tidak suka dengan Rasulullah SAW. Mereka ingin Nabi Muhammad SAW itu udah dilenyapkan saja. Maka mereka melakukan rapat, mereka melakukan musyawarah agar bagaimana cara melenyapkan Rasulullah SAW. Bagaimana supaya dakwahnya nggak usah nyebar lagi. Nah, mereka melakukanlah perencanaan untuk mengepung Nabi Muhammad SAW secara diam-diam, dan mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah telah direncanakan akan dikepung dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tetapi ada Allah yang maha mengetahui segalanya. Ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar segera berhijrah sebelum tiba malam hari. Rasulullah diperintahkan Allah agar pergi ke kota Madinah secara diam-diam dan untuk mengecoh kaum kafir Quraisy, maka harus ada yang tidur di tempat tidur Rasulullah. Nah, orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan nyawanya demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW, demi mematuhi perintah Allah untuk berdakwah, untuk berhijrah ke kota Madinah. Ali bin Abi Thalib, dia adalah seorang sepupu Rasulullah SAW, anak pamannya Rasul yang bernama Abu Thalib, yang termasuk as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Nah, pada saat kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah, mereka masuk menyelinap dengan secara diam-diam, lalu saat mereka akan menghenuskan pedangnya kepada orang yang ada di tempat tidur, mereka melihat di dalam selimut itu ternyata bukan Muhammad. Mereka merasa terkecoh, mereka merasa tertipu. Kita sudah dibodohi Muhammad, sudah ditipu Muhammad. Bukan Muhammad yang ada di tempat tidur ini, melainkan Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah Ali bin Abi Thalib selamat dari peristiwa itu. Nabi secara diam-diam telah pergi meninggalkan rumah untuk berhijrah ke kota Madinah. Sebelum pergi ke kota Madinah, Nabi itu pergi ke rumah Abu Bakar, ya, yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah adalah Abu Bakar, sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar menyiapkan kuda terbaik, unta terbaik, dan menyiapkan makanan. Dia mengorbankan anaknya, anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Anak laki-lakinya sebagai mata-matanya dan anak perempuannya sebagai pengantar makanan ketika mereka nanti belum sampai ke kota Madinah. Sungguh besar perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar kepada agama Islam. Dia rela mengorbankan hartanya demi cintanya kepada Rasulullah SAW, demi mengembangkan ajaran agama Islam. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di tengah kegelapan malam, mereka berdua pergi dari Mekah, kota kelahiran mereka yang sangat mereka cintai, dan menuju pergi ke Madinah. Mereka melewati pintu belakang. Mereka tidak melewati pintu depan. Mereka pergi dengan secara diam-diam. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman. Bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah, supaya jangan diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Kembali ke kaum kafir Quraisy Mekah. Kaum kafir Quraisy Mekah sangat marah sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah merasa tertipu. Mereka merasa ditipu oleh Rasulullah. Gagal rencana mereka ingin membunuh, ingin menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka melakukan sayembara. Adapun sayembaranya adalah barang siapa yang menemukan Rasulullah, yang bisa menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Bayangkan, begitu banyak hadiah yang mereka berikan kalau bisa menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar, sementara Rasulullah dan Abu Bakar, mereka bersembunyi dan beristirahat sejenak di dalam gua Sur. Di dalam gua Sur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, mereka berada di gua Sur selama 3 hari lamanya. Disitulah nanti anak laki-laki Abu Bakar memberikan informasi bagaimana keadaan di kota Mekah, bagaimana rencana-rencana kaum kafir Quraisy. Dan begitu juga anak perempuannya Abu Bakar, dia selalu secara diam-diam menyelinap mengantarkan bekal makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ada yang menarik di dalam gua Sur. Dalam gua Sur itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur lelap, ada seekor ular yang mau menggigit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangkap ular itu dan bahkan ular itu melukai tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ular itu pergi. Kemudian besok paginya Rasulullah terbangun melihat Abu Bakar lesu, lemas. Dan Rasulullah melihat tangan Abu Bakar. Kenapa tanganmu, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku? Lalu Abu Bakar menjawab, sesungguhnya tadi malam ini kena gigitan ular. Ya Rasul, aku tidak mau membangunkanmu, maka dia menggigit tanganku. Lalu seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air liurnya, kemudian dioleskan ke tangan Abu Bakar. Dan seketika luka bekas gigitan ular itu sembuh. Masya Allah, itu adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita. Sementara kaum kafir Quraisy Mekah lagi mencari Rasulullah dan Abu Bakar, mereka sudah menjumpai gua Sur. Tetapi Allah Maha Baik, Allah Maha Pelindung dari segala kejahatan dan mara bahaya. Allah perintahkan kepada laba-laba untuk membuat sarangnya di pintu masuk gua Sur. Sehingga nanti kalau ada orang yang mau masuk ke dalam merasa terkecoh, nggak mungkin ada orang di dalam. Lalu dibuat sama laba-laba sarangnya, begitu juga burung-burung membuat
sangkar-sangkarnya di situ. Pada saat kaum kafir Quraisy akan masuk ke dalam, saat kaum kafir Quraisy akan masuk ke dalam, mereka ada dari salah satu mereka mengatakan, nggak usah kita masuk ke dalam, nggak mungkin ada orang di dalam. Ini aja buktinya, ada sarang laba-laba, ada rumah laba-laba. Kalau ada orang masuk, pasti rumah ini akan rusak. Oh iya ya, kata yang lain. Akhirnya mereka tidak jadi masuk ke dalam gua sur itu. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Diberikan Allah perlindungan dari kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Lama perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat juga Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Kuba dan mendirikan masjid di Kuba. Dan setelah dari Kuba, mereka pergi ke kota Madinah dan sampai di kota Madinah dengan selamat. Di situ penduduk Madinah atau yang kita sebut dengan kaum Ansorin atau kaum Ansor, mereka menyambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Kenapa? Karena orang yang didamba-dambakan, orang yang sangat ditunggu-tunggu mereka telah hadir, telah sampai di kota Madinah. Dan mereka melantunkan syair-syair yang sangat indah. Adapun syairnya itu Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Artinya, telah terbit bulan purnama menerangi kami dari celah bukit Wada'i. Patutlah kami bersyukur karena dari penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Masya Allah. Dari cerita singkat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kita dapat mengambil keteladanan, kita dapat mengambil hikmah, yaitu yang pertama, pada saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Apa sih teladan yang kita ambil? Teladan yang kita ambil adalah sifat ulet dan tawakal. Hikmahnya apa? Setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Kemudian peristiwa saat Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Apa teladan yang dapat kita ambil? Teladan yang kita ambil adalah sifat ikhlas dan rela berkorban. Ini memberi pelajaran bahwa dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Hikmah yang selanjutnya, ketika peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ke kota Madinah, kelompok lelaki dewasa Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dari pemuda Abdullah putra Abu Bakar, dari remaja Ali bin Abi Thalib, dari perempuan ada Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraiki. Hikmahnya apa? Perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Keteladan yang kita ambil, yang dapat kita ambil adalah bekerja sama. Ingat, ringan sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan terasa ringan dan mudah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kisah singkat
peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang selalu meneladani perjuangan dan keteladanan dari Rasulullah serta kaum muslimin. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat kalian ingat ya sayang, dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu mengucapkan sangat beribu-ribu terima kasih karena telah menonton video pembelajaran dari Ibu yang sederhana. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.